ketemu lagi dengan sekarang tuh karena udah punya mic reporter jadi STHG News. Coba ini tebak lagi di mana? Itu ada pokoknya nanti ada kejutan buat terutama mahasiswa ya. Jadi kita ini ada di mana, Bu? Pangandaran. Pangandaran. Nah, suatu kebanggaan mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh para mahasiswa. Mendengar kata Pangandaran itu pasti akan terdengar kata kuliah kerja nyata. Nah, di sini ada Ketua LPPM. Beliau sampai menitipkan segala sesuatunya di mobil itu banyak sekali sampai setrikaan ada. Jadi yang mau KKN itu dosen apa mahasiswa ya? Padahal kami itu surveyor. Ya, survei. Ada Bu Pega, karena saya nggak bisa ini di kolam renang kalau nggak ada Bu Pega. Apa maksudnya, Pak? Kos biaya survei. Penting itu, Pak. Dan ada Pak Robi sebagai penjamin akademik. Nah, perlu saya jelaskan. Jadi rencananya besok pagi kita ditunggu ya, pagi-pagi sekali jam 8 oleh Pak Camat termasuk oleh Bupati Pangandaran. Termasuk oleh Kesbang ya. Ya. Makanya kami bergegas berangkat tadi jam berapa, Bu? Jam 4 sore. Setengah 5 mungkin. Iya, setengah 5. Setengah 5 sampai Pangandaran jam berapa? 8. Jam 8. Jam 8 dan akhirnya kami berempat, berlima, berenam ya dengan sopir terdampar di Uni Beach. Bukan ini, Pak. Bukan beach hotel. Nah, tadinya itu ada Pasir Beach Hotel gratis, tapi bawa tikar yaitu pasir pantai. Jadi kalau ini asli ya hotel. Asli. Jadi nggak ada rencana ya kita berangkat sore karena ditunggu besok pagi. Soalnya ini ibu-ibu gak kebayang Pak, masa saya harus bangun subuh mau keburu, Bu. Oh iya, sebelumnya. Janari Acan make up. kan make up Acan mana nyetrika. sahur. Oke, gimana nih Bu persiapannya, Bu? Besok, acara besok. Besok itu mulai berangkat. Kita itu berarti setengah 8, jam 8 harus udah ada di tempat ya, Pak Jani ya? Tempat, ya. Ya. Pak Camat dan Ibu Bupati udah nunggu. Pak Camat, perizinan kepada Bupati, terus Pak Camat, terus sama Kesbang. Terus dan Ramil ya? Iya. Sama dan Ramil. Ada Polsek ini Ramil. Dan Ramil. Ya, termasuk polsek juga, Pak. Dan itu yang paling capek itu Ron Soldier. Nanti Sampai keliling Keliling desa. desa. Oke, Bu, ini bocoran udah dipastikan 5 desa. 5 desa. Apa ya, desa mana aja? Ciliang, Cibenda, Oke, siapa tuh? Karangbenda, Terus Kalang Jaladri, Parigi. Parigi. Jadi, nah itu para mahasiswa tolong catat. Yang saya kasih tahu bocoran ya, kalau yang di Parigi itu di pusat kota ya. Ya. Karena itu dekat dengan alun-alun, Polres dan DPRD. Kalau Kalang Jaladri, persiapkan bawa pancing dari sekarang. Karena bisa ngusep di laut. Nah, Ciliang, Cibenda, jangan itu Pak, jangan dulu kecewa. Punya Citumang. Woi. Oh, yes. Citumang di situ. Iya, Citumangnya ke dalam. Gitu. Dan Karangbenda itu punya komplek-komplek perkantoran. Perkantoran ya, termasuk salah satunya mau dekat ke Pemda dan Camat. Gitu. Oke, Bu Pega gimana Bu Pega? Pendamping keuangan? Gimana, aman insya Allah. Lancar yang penting. Nah itu Siapkan bekal ya. Iya, siap. ada survei nggak besok tuh harga makanan kan kalau Tompomi Panjalu ya Pak? Iya. Rata-rata mahasiswa itu iuran per bulan berapa? Kayaknya di Parigi juga ada perbedaan nggak Bu? Mungkin nanti kita lihat dulu ya, mungkin besok ya. Kita juga mungkin nanti memastikan juga bagaimana mahasiswa seminim mungkin nanti mengeluarkan dananya ya Pak ya. Sebisa mungkin kita nanti coba mencari mungkin tempat-tempat yang memang terjangkau lah oleh semua gitu ya.
Itu aja sih mungkin dari keuangan. Oke, kalau Bi. Pak, ini kan kolaborasi nih akademik dan LPPM. Ya. Nah, DPL itu katanya untuk tahun ini yang belum pernah ya, Pak? Ya. Bocorkan aja Pak hari Oh, ini siapa aja. Siap, Apa, Pak Jani, Pak? siap. Biar mahasiswa penasaran. Jadi ya ini momentum KKN ini tidak lain adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ya, Pak Jani, itu yang paling penting. Jadi bagian daripada Tridharma, apalagi KKN ini bagian daripada mata kuliah kan. Mata kuliah bobotnya itu 3 ya Bu ya, kurang lebih 3 SKS gitu. Jadi saya harapkan semua mahasiswa dimanfaatkan lah gitu ya, dimanfaatkan, dimaksimalkan ya. KKN tahun ini sebetulnya KKN yang paling jauh sekali Pak sekarang Pak. Kalau dulu itu Ciamis itu udah lumayan jauh, sekarang lebih jauh lagi gitu ya. Ini ada tujuan juga sebetulnya, jadi bukan hanya kegiatan pengabdian, tetapi kegiatan promosi juga ya buat STHG. Jadi STHG itu kita targetkan minimal Piringan Timur semua kenapa nanti itu ya. Mudah-mudahan itulah semua bisa terlaksana tahun depan, mungkin tahun selanjutnya gitu. Kemana-kemana tahun depan? Yang belum? Tahun depan mungkin Kota Tasik sudah, Kabupaten sudah, Ciamis sudah, Pangandaran. Pangandaran hari tahun ini. Berarti Berarti yang belum itu Banjar dan Garut, Sumedang. betul. Berarti tahun depan Iya. Garut. Garut. Nah, Semoga mahasiswa ya. yang di Garut, survei juga Garut adaan. Ya. Terus ini Di Pak, mana untuk- Pak kalau Garut? boleh, bagus sekali Pak itu. Di mana? Jadi mungkin ya masih pantai lah kalau bisa Pak. Pameng. Jangan ini, jangan. Iya benar Pak. Pokoknya siap-siap lah mungkin angkatan yang semester ya. Pameng. sebelumnya Nah, gitu. kalau Banjar nanti kita jangan tanggung di Nusa Kambangan lah. Ya, ya. Termasuk ini Pak untuk DPL ya. DPL Nah, juga DPL. nanti maksimalkan juga ya. Ini momentum yang mungkin tahun sekali. Nanti mungkin dari PPM juga di jadwal Pak. Jadi untuk DPL juga penentuannya harus bergilir lah gitu. Tidak boleh misalkan terus berulang. Jadi kita harus proporsional, sama rata, semuanya adil. Jadi ambil bagian gitu Pak. Nanti dosen-dosen mungkin yang nggak masuk ke DPL, kita bagian penyuluhan. Ya, itu PKN juga Pak Bagus. Semua dosen nanti dilibatkan lah. Kurang lebih ada 10 Bu ya? Ya. Ada 10 dosen siap-siap. Jadi mungkin nanti paralel lah itu berangkatnya ya. Mungkin itu Pak, saya harapkan ke mahasiswa supaya dimanfaatkan lah momentum ini ya. Manfaatkan ini mungkin kesan lah nanti ada banyak pelajaran. Jadi mahasiswa itu sekarang mungkin lagi magang Pak dalam hal pekerjaan mungkin profesi. Kemudian momentum nanti KKN itu ya pengabdian, benar pengabdian gitu Pak ya. Silakan Pak Jani. Ya, kembali ke studio. Jadi begini ya, kita yang rasakan, kita kan dulu mahasiswa ya, yang paling suka kita apa tuh diobrolin, diingetin tuh emang yang paling berkesan itu kadang pertama KKMB, yang kedua KKN, yang ketiga wisuda. Tuh. Jadi kalau yang nggak ikut KKN rugi lah pokoknya. Itu. Bu, ada ini nggak? Kalau dulu kita itu lebih banyak sosialisasi Pak. Ya, Ternyata sosialisasi. nanti nih untuk kelompok terbaik itu bagaimana Bu? Karena waktu di Panjalu ada satu kelompok dia beda sendiri ya. Jadi Dari segi rata-rata program. latah gitu kan. Kelompok Dari segi program juga ini Pak apa sih inovatif lah gitu. Inovatif. Jadi tidak bisa seperti biasanya lah gitu ya. Yuk. bocoran-bocoran supaya jadi kelompok KKN terbaik. Lebih banyak advokasi. Yang pertama mungkin harus apa sih kompak dulu ya satu timnya, terus harus lebih banyak advokasi, terus di situ juga Mendukung program ini Program- Pak, Bu, Kades Bu. Program Kades Kades ya. harus didukung. ya program-program yang di desa ya, di desa juga ikut terlibat semuanya gitu. Pasti dari program juga salah satunya ya. Gitu? Ya. Ada tambahan Bu Pega? Bu, Ibu kan dulu di Unsud ya Bu? Gimana Bu kalau waktu di Unsud? Kalau di Unsud kebetulan saya tuh dulu di Cilacap juga dekat Nusa Kambangan, KKN saya tuh dulu. Waduh. Iya. Jadi memang karena mungkin kalau universitas kan biasanya bergabung ya dengan fakultas yang lain.
Jadi emang untuk penyuluhan sendiri nih harusnya untuk mahasiswa STHG harusnya merasa bangga gitu ya, karena akan selalu ada penyuluhan hukumnya itu yang spesialisnya gitu ya. Nah, sedangkan di universitas yang lain seperti halnya saya dulu fakultas kan hanya bergabung dan tidak ada spesialisasi dari penyuluhan hukumnya gitu. Itu aja sih mungkin yang akan nanti mungkin yang dipilih ya yang menjadi kelompok terbaik tentunya tadi yang tadi udah Bu Rani jelaskan juga mengenai advokasi lah yang harus diutamakan gitu. Advokasi mendukung program pemerintahan desa Iya, Dan promosi. dan promosi. Nah, ini Pak gimana Pak? Waktu di Gimana, Unpas gimana Pak? Kalau di Unpas saya jujur Pak dulu emang waktunya nggak sebulan kayak di STHG, cuma 2 minggu kalau saya. Makanya agak kurang, tapi membekas lah itu Pak. Jadi, 2 minggu aja udah membekas ya? betul, membekas. Kita juga dari mahasiswa itu banyak pengalaman lah Pak. Bagaimana terjun di lapangan itu luar biasa gitu. Nah itu Pak, selebihnya mungkin promosi. Kita kan kampus swasta, memang sekarang persaingan ini Pak, Ya. mencari mahasiswa itu wah oleh kampus negeri itu udah Habis lah ya. habis lah gitu. Makanya ini momentum ya, kalian ini sekarang saatnya lah gitu ya, harus benar-benar cinta ke STHG gitu. Kuliah udah 3 tahun, masa gitu Pak nggak bisa mengajak yang lain untuk di kuliah di STHG gitu ya. Jadi itulah sebetulnya ini program juga dari Bapak WK3 itu ya. Jadi mencari mahasiswa gitu kan dengan memanfaatkan momentum STHG. Makanya nanti mungkin wajib Bu bawa ini brosur gitu. Kemudian mengenalkan program-program Iya, termasuk benar. RPL gitu ya. Itulah sasaran kita itu. Oke. Pemirsa, para mahasiswa, ini lihat baju saya. Oh Akan iya. kemari. Ini baju ini adalah baju KKN tahun lalu dan sekarang juga masih abadi. Oi. Bertemu dari KKN Panjalu Saya ke jaketnya KKN Parigi. lupa nggak dipakai Pak. Oh, Ada bawa di bawah. dan kita tunggu kaos, jaket, rompi ya. Ada rompi Untuk KKN bocoran Bu warna apa Bu? katanya mocha Moka. Wih. Moka tuh gimana? Coklat. Kayak kopi. Kayak coklat kopi. Ini. coklat Kopi. kopi Oh, kirain putih jadi merah putih gitu. Iya. Ya Moka. mungkin. Nah ini Bu untuk mengakhiri manfaat dari KKN itu kan mempelajari karakter ya. Nah ini Ibu kan kebetulan sosiologi tuh ahli sosiologi. Nah masyarakat pesisir tuh gimana Bu? Kalau gunung kan beda. Iya. Nah pesisir Bu, saya sosiologi Bu. Kalau dari sudut pandang sosiologi sendiri sih sedikit tidak terlalu karakteristik mungkin ya Pak ya, mungkin lebih kepada dominan yang kita lihat dari perilaku mungkin ya. Untuk secara sosiologi sendiri biasanya masyarakat pesisir itu cenderung lebih kuat, dalam arti kuat itu dari segi mentalitinya biasanya lebih kuat gitu daripada gunung. Biasanya itu juga pengaruh dari suasana cuaca, iklim biasanya itu juga mempengaruhi gitu. Itu aja sih mungkin. Nanti mungkin itu juga PR juga nih buat teman-temannya KKN, nanti coba ya dari segi sosiologisnya juga boleh digali sedikit ya gitu, mengenai perbedaan yang nanti rekan-rekan dapatkan gitu. Ya Pak, Udahlah, cukup lah. Bu Rani ada lagi? Ya katanya cukup karena sudah malam dan apalagi ya kalau saya tuh masih banyak pekerjaan yaitu ritual malam. Apa mau ngojai nanti jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Parigi.